Salam sehat buat sobat sehat semuanya. Jumpa lagi dengan saya Dr. Rosa dalam acara Kepo, Kata Expert Pro Sehat. Nah, kali ini kita punya tema kepo yang menarik banget nih. Temanya tentang masih muda kok banyak penyakit. Nah, pasti banyak kan yang muda-muda sekarang udah pada penyakitan? Ini dia saatnya menyimak video kepo kali ini. Kenapa sih Pro Sehat mengadakan acara kepo ini? Tujuannya untuk mendukung program pemerintah Indonesia Maju supaya anak muda zaman now juga bisa berpartisipasi dalam peran kesehatan ya. Jadi pada tahu semuanya, mengerti tentang cara menjaga kesehatan. Kita tetap harus selangkah lebih maju walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini. Untuk video khusus hari ini kita menyajikan expert yang tentunya sangat spesial. Namanya Dr. Prinsella Monica. Halo Dr. Monica. Iya, halo Dokter Nusa. Perkenalan sedikit ya tentang Dr. Monica. Dr. Iya, Monica boleh. merupakan dokter lulusan Fakultas Kedokteran Atmajaya dan saat ini sedang praktek di Puskesmas Banjardawa, Pemalang, Jawa Tengah. Apa kabarnya di sana, Dok? Iya, baik sih. Memang sekarang belakangan masih ini juga ya, masih hati-hati soalnya lagi ada pandemi juga di sini juga terjangkit gitu. Gimana anak muda di sana, Dok? Apakah memang benar seperti tema kita kali ini masih muda banyak penyakit, Dok? Iya sih, emang maksudnya kalau zaman sekarang kita memang banyak ditemukan sih, baru umur 20-an tesnya udah mulai tinggi. Terus juga banyak yang gemuk sekali gitu ya, terutama di negara berkembang seperti Indonesia ini gitu. Nah itu mengapa ya dok ya, kok anak muda zaman now itu banyak yang udah sakit jantung, kolesterol, ya kan ya, darah tinggi, ada yang kencing manis juga, itu mengapa dok bisa terjadi seperti itu? Iya dok, jadi penyakit-penyakit yang dokter Rosa sebutkan tadi itu kan termasuk dalam kelompok namanya metabolic syndrome, yaitu kumpulan penyakit yang diakibatkan oleh gangguan pada metabolisme seperti yang di gambar yang ini, yang gambar pertama. Jadi kalau sindroma metabolik itu ada 3 dari kriteria-kriteria ini. Jadi ada obesitas atau kegemukan, ada gula darah yang tinggi, kemudian hipertensi atau darah tinggi, terus juga gangguan pada kolesterol yang jadi kolesterol lebih. Nah, yang penyakit-penyakit di sindroma metabolik ini memang menjadi meningkatkan risikonya penyakit jantung yang merupakan adalah penyebab kematian tertinggi di dunia gitu. Nah, menurut berbagai literatur, beberapa dekade belakangan ini memang angka kejadian sindroma metabolik itu meningkat secara bermakna. Dan ini terjadinya di seluruh dunia. Dan menurut para ahli, penyebabnya adalah perubahan pada perilaku dan lingkungan kita. Gimana kalau zaman sekarang kan sudah ada globalisasi ya, jadi negara-negara berkembang termasuk Indonesia pun mengalami pertumbuhan di bidang sosioekonomi, pertumbuhan di bidang teknologi, jadi gaya hidup kita sehari-hari pun berubah dan jadi mengadopsi gaya hidup masyarakat di negara-negara maju. Contoh nyatanya sekarang kan kalau kita lihat semua orang udah punya smartphone gitu ya. Terus kemudian di Indonesia pun makanan-makanan yang sumbernya dari luar negeri itu banyak gitu. Jadi gaya hidupnya pun ikut berubah. Karena mau nggak mau berubah jadi seperti di negara-negara maju gitu. Nah masalahnya masyarakat zaman now itu cenderung memiliki gaya hidup sedentary seperti yang digambar ini. Jadi kurang gerak, terus kemudian banyak duduk, kurang aktivitas, apalagi saat-saat work from home atau WFH sekarang ini ya, jadi lebih banyak di rumah, makan pun di delivery gitu. Apalagi asupan makanan yang sekarang kan banyak fast food atau makanan cepat saji yang gizinya tidak seimbang seperti jadi tinggi lemak, terus pengawetnya juga banyak, tinggi garam juga. Apalagi kalau misalnya mempunyai keturunan penyakit-penyakit metabolik, jadi itu lebih rentan terhadap penyakit-penyakit metabolik seperti darah tinggi, kencing manis, kolesterol, dan kegemukan tadi, gitu. Benar sekali ya dok ya, banyak yang sekarang ya sedentary lifestyle ya, jadi kerjanya hanya duduk ya,
work from home tapi malas bergerak nih. Nih sebelumnya kita udah pernah bahas di tema-tema webinar Pro Sehat yang sebelumnya nih tentang sedentary lifestyle ya. Buat yang mungkin tertarik ingin mencoba mengetahui lebih lanjut juga bisa putar ulang video-video webinar Pro Sehat yang sebelumnya. Nah, kita lanjut lagi, Dok. Jadi gimana kalau menurut Dokter Monica itu cara mencegahnya biar nggak kena penyakit itu bagaimana, Dok? Oh iya, jadi cara mencegahnya adalah lifestyle modification atau modifikasi gaya hidup, yaitu harus memiliki pola makan dengan gizi seimbang. Jadi ini ada gambar piramida makanan. Ya, nah di piramida makanan ini itu dijelaskan bahwa makanan itu harus seimbang, jadi semua gizinya ada termasuk dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral itu semuanya harus ada dengan proporsi masing-masing yang sesuai ketentuan gitu. Jadi kalau misalnya sekarang banyaknya makan fast food itu kan tidak seimbang gizinya. Kemudian disertai juga dengan minum air putih yang cukup. Jadi harus minum air putih yang banyak, bukan cuma minum minuman yang manis, minum soft drink gitu ya. Terus juga harus diimbangi dengan olahraga teratur. Nah, anjurannya kalau olahraga teratur minimal 3 kali dalam seminggu dan durasinya itu masing-masing 30 menit. Nah, selain dari makanan, minum, dan juga olahraga, tetap harus diimbangi dengan istirahat dan tidur yang cukup. Dan kalau masa-masa pandemi seperti ini kan juga banyak orang yang jadi stres gitu. Jadi pengelolaan stresnya juga harus baik karena itu juga bisa berdampak terhadap tubuh kita gitu. Baik, Dok. Bagus sekali nih ya saran dari tips dari Dokter Monica. Nah, terakhir nih, Dok, bisa dokter memberikan tips ya, Dok, untuk menjaga kesehatan buat generasi milenial ya, terutama nih, Dok. Yang punya sedentary lifestyle nih banyak kan generasi milenial ya, Dok ya. Iya, generasi milenial, generasi zaman now gitu ya. Nah, sekarang tuh perlu ditekankan untuk generasi milenial sekarang ini bahwa trennya adalah bukan mengobati tapi mencegah. Jadi memang lebih penting mencegah gitu ya daripada mengobati. Nah, untuk cara-cara pencegahan yang tadi sudah disebutkan sebelumnya, itu untuk generasi milenial kan sekarang udah punya smartphone gitu ya. Jadi banyak sekali sebenarnya yang bisa memudahkan cara-cara pencegahan itu. Misalnya dengan memanfaatkan teknologi smartphone gitu, dengan mencari, terus kemudian download video yang olahraga yang online banyak sekali, bisa diikuti secara rutin. Kemudian juga aplikasi-aplikasi yang bisa di-download juga banyak sekali yang bisa mendata kalori makanan yang dimakan dalam sehari, dan anjurannya berapa, dan komponen-komponen karbohidratnya harusnya berapa, lemaknya berapa, proteinnya berapa, dan vitamin mineralnya berapa, minum air putih harusnya berapa banyak. Kan banyak sekali yang bisa ditemukan secara online sekarang. Nah, selain itu, internet juga bisa membantu nih kita-kita yang generasi milenial untuk mengakses informasi banyak tentang kesehatan. Nah, dengan wawasan yang luas, pikirannya terbuka, generasi milenial bisa sehat nggak cuman dari fisiknya juga, tapi mentalnya juga. Betul, saya setuju sekali ini dengan saran dari Dokter Monica ya, karena generasi milenial ini banyak kan itu pakai smartphone, jadi sangat-sangat tepat sekali kalau mendownload aplikasi kesehatan juga di smartphone-nya. Jadi nggak cuma dipakai buat main game online ya, Dok ya, tapi juga punya program aplikasi kesehatan di sana. Baik, jadi buat semuanya ya, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan. Jadi ini mulai ya dimodifikasi gaya hidupnya supaya kita bisa sehat bersama. Nah, untuk yang ingin mungkin penasaran belum tahu cek labnya, hasil pemeriksaan darah rutinnya atau lainnya, bisa juga nanti dibantu oleh tim Pro Sehat. Karena kan sekarang era smartphone ya, Dok ya, bisa mudah sekali tinggal chat saja ya, Dok ya, chat saja ke WhatsApp-nya Pro Sehat di 0811 18 16 800. Bisa juga konsultasi online dengan dokter dari Pro Sehat di WhatsApp tersebut. Oke, jadi buat semua generasi milenial khususnya dan anak-anak muda zaman now, mulai ubah gaya hidup kalian. Let's moving up together. Okay, see you at another video. Bye-bye. Bye-bye, terima kasih.